Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak absen dulu ya. Abdul Husni, Dir, Ahmad Basit, dir Pak. Rafa Hadiuddin Ningrat, Suratnya Pak. Pak, lo tahu nggak Pak? Apa itu? Pak menit itu sih. Oh, yang tunggu kiri itu. Iya. Pak, ngomong-ngomong, lo hari ini pelajaran siapa? Bolos lagi lo. Yang bener aja, bolos tiap hari. Gila lo. Iya Pak, lo nggak takut ntar kalau orang tua lo dipanggil sama kepala sekolah? Alah, ntar juga cuma dibilangin ya diulangin ya dek, back habis itu udah. di mana Rafa? Ada yang tahu dia di mana? Sakit atau kenapa? Dia salah Pak, tiap hari dia kerjanya gitu. Palingan dia lagi nongkrong di warung pojok sama teman-temannya kayak biasanya. Ya udah, Bapak lanjut absen dulu ya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ada apa ya Mas? Rumah ini benar rumahnya bapaknya Rafa. Oh iya, saya sendiri. Saya dititipin undangan oleh kepala sekolah. Ada apa ini? Ini Pak. Oh, terima kasih ya Mas. Apa ini? Ayo Pak, saya mau pulang dulu. Enggak masuk dulu Mas, mampir dulu minum Nggak usah, kopi. Pak. Saya mau cepet pulang. Oh, yaudah ini makasih ya, sekali lagi ya. Terima kasih Pak. Oh, hati-hati. Ya. Apa lagi? Apa ini? Ada masalah apa ini anak? Kok sampai-sampai saya dipanggil ke sekolahan? Motor kenapa lagi? Nyala-nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu dong. Jadi asal motor tua. Ayo, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Saya orang tua dari Rafa, katanya saya suruh ke sekolahan. Apa yang mana? Oh, ayahnya Rafa. Mari Pak, silahkan masuk dulu. Silahkan Pak, duduk dulu. Oh, ya Pak, terima kasih. Sambil ditunggu, saya panggilkan kepala sekolahnya. Selamat siang, Pak. Siang Pak. Benar dengan ayahnya saudara Rafa? Benar Pak.
Jadi begini Pak, saya mendapatkan informasi dari beberapa guru yang mengajar Rafa di kelasnya bahwa anak Bapak, saudara Rafa, sering sekali tidak masuk kelas tanpa surat izin dan tanpa alasan apapun itu Pak. Waduh, jadi begitu ya Pak. Tapi anak saya itu setiap hari itu berangkat ke sekolah Pak dari rumah. Walaupun sih agak kesiangan. Tapi dia tidak pernah ada di kelasnya Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak boleh lihat absensinya. Silakan. Rafa hadir di nomor. Baik Pak, saya mengerti apa kesalahan anak saya. Saya akan beri dia pelajaran. Baik Pak kalau begitu. Tapi Pak, Nah, itu dia orangnya. Yuk, eksekusi. Ini ada apa ini, Bu? Lo kan yang ngaduin Rafa ke gurunya. Pohon saya. Jadi lo yang udah ngelaporin ke Pak Men. Berani juga lo. Gue tahu lo tuh pinter. Tapi bukan berarti lo bebas ikut campur urusan gue. Gue, lo. Iwa water, iwa sempat. Sikat. Pesta Bora. Birunya cinta. Siapa itu? Kamu kenapa, Van? Siapa yang melakukan ini semua, Ivan? Bilang sama Bapak. Jangan takut, Nak. Tadi saya dipukulin sama dipalak Rafa dan teman-temannya Pak. Laki-laki Rafa. Dasar anak itu. kesalahan Rafa tidak hanya di situ Pak. Duh, Rafa apalagi ya? Jadi kemarin dia melakukan pengeroyokan terhadap teman sekelasnya Pak. Astagfirullah. Kami sangat menyayangkan kejadian ini Pak. Oleh karena itu, kami selaku pihak sekolahan akan menskor Mas Rafa 1 bulan. Apabila Mas Rafa selama 1 bulan tidak ada perubahan, mohon maaf Pak, kami dari pihak sekolah akan mengeluarkan Rafa dari sekolah ini. Tapi Pak, apakah tidak ada kesempatan lagi untuk anak saya? Maaf Pak, kami sudah berkali-kali memberikan hukuman dan arahan, tapi hasilnya tetap sama Pak. Rafa tidak ada perubahannya. Ya udah Pak, terima kasih atas laporannya. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan anak saya. Saya mau pamit dulu Pak. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Mohon maaf Pak. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi nih anak? Kasih surat, malam nggak berulang. Gimana sih anak? Rafa, dari mana aja kamu baru pulang? Jam segini baru pulang. Kamu ada masalah apa di sekolahan? Nggak ada apa-apa kok ya. Tenang aja. Apa kamu bilang? Gak ada apa-apa. Kamu itu hampir dikeluarkan dari sekolah, Rafa. Apa yang kurang dari ayah, Rafa? Kamu itu udah besar. Kamu itu harus berubah. Mau sampai kapan kayak gini terus kamu? Pokoknya nanti kamu ayah masukin pesantren. Biar kamu bisa merubah dirimu sendiri lebih baik lagi. Yang kayak berandalan, yang gak diurusin orang tuanya. Nggak mau. Lagian ngapain sih harus ke pesantren segala? Pokoknya Rafa nggak mau. Terus kamu jadi apa, Rafa? Kamu jadi jagoan. Kamu jadi anak pang. Kamu jadi apa, Rafa? Oh. Pokoknya kamu nanti harus ke pesantren.
Selamat. Astagfirullah. Anak kayak gitu ya. Duh, gimana nih kalau kebenaran dimasukin ke pesantren? Bakal tersiksa hidup gue di sana. Bisa ngerokok, bisa nongkrong sama teman-teman, gak bisa mabar, gak bisa muli ipan. Apalagi kalau di pesantren harus bangun sebelum subuh. Terus banyak hafalan lagi. Belum nanti kalau gatel-gatel. Ayah gimana sih? Masa gue mau dibuang ke pesantren? Bukan ayah itu benci sama kamu, Rafa. Tapi ayah itu sayang sama kamu. Ayah gak mau kamu jadi orang yang bodoh seperti ayah. Ayah gak mau melihat anak ayah menjadi orang yang tersesat. Maka iki mondok yang kita mondok tuh paling pirang tahun top. Yaudah, pakai dulu pecinya. Bismillah, Rafa. Kamu pasti bisa melalui semua ini. Jangan lupa kita tat dulu niatnya dengan baik ya nak. Ya, Bismillah berangkat. Pakai dulu tasnya. Alhamdulillah udah nyampe nak. Ayo turun. Turun Kamu sini dulu. Kalau mau tanya itu dulu ya. Kantornya di mana? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Mau tanya. Kalau kantor itu di mana ya? Oh iya Pak, nanti Bapak lurus saja, belok kiri, lurus, belok kiri lagi, lurus. Nah situ ada tulisannya kantor putra Pak. Nah, situ. Oh ya Kang. Terima kasih. Oh iya sama-sama Pak. Monggo. Nih, oke. Yaudah ayo Rafa. Kita ke kantor dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, duduk dulu Pak. Ayo masuk. Gimana ya Pak? Jadi gini Ustadz, saya mau daftarin anak saya. Oh iya Pak, ini rincian pendaftarannya Pak. Dan ini tata tertibnya Pak. Silakan dilihat dulu Pak. Tuhan larangannya merokok di bawah umur sebagai tingkat sanawiyah. Jadi kalau di pondok itu nggak boleh merokok. Ingat ya. Nah, kalau ini lihat dicek dulu kamu. Oh iya Pak, ini silakan diisi dulu data pendaftarannya. Udah. Kalau boleh tahu anak saya kamarnya di mana ya, Tad? Oh iya Pak, mari saya antarkan ke kamarnya Pak. Monggo Pak, ini kamarnya di sini. Oke. Oke Pak, ini orangnya di sini. Dan lemarinya sini Pak. Ini kuncinya Pak. Oh, terima kasih Ustaz. Oke. Kalau begitu saya tinggal dulu ya Pak. Maka anaknya betah-betah di sini. Amin Ustaz. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rafa, sekarang kamu udah masuk pesantren. Kamu harus betah, semangat untuk belajarnya. Kamu harus betah di sini, semangat untuk berubah, semangat untuk mencari ilmunya. Nurut sama Pak Yai, nurut sama pengurus. Jangan nakal-nakal, berteman dengan teman-teman yang baik. Ayah yakin, pasti kamu bisa nak. Yaudah, kalau begitu ayah pulang dulu. Anak-anak santri sekalian, tadi saya telah membaca hadis yang berbunyi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia atau manusia itu meninggal dunia, maka akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, yaitu sodakoh yang mengalir, sodakoh jariyah. Dan yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu adalah awaladin solihin yad'ulah, itu seorang anak yang mendoakan orang tuanya atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi para santri sekalian, orang tua yang bangga itu bukan orang tua yang mempunyai anak yang berprestasi tinggi dalam hal dunia. Tetapi orang tua yang bangga sesungguhnya adalah orang tua yang mempunyai anak yang soleh atau yang solihah, yang mendoakannya ketika dia telah meninggal di dalam kubur. Nah, kesimpulan dari hadis ini, maka kita sebagai santri itu harus menjadi anak yang soleh atau anak yang
berbakti kepada orang tuanya yang mendoakannya di dalam kubur. Karena orang tua itu telah memondokkan kita, telah menyantrikan kita dari jerih payahnya, dari kerja kerasnya. Maka kita harus berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin, harus menjadi anak yang soleh, waladin solehin yada'ulah. Paham dong? Ya sudah, mari kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal suwiji. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang rusak wudu. Iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira suwiji-wiji. Nah, pasal ini menjelaskan tentang beberapa perkara yang itu yang di belakang siapa itu yang tidur? Itu. Siapa itu? Bangunin. Itu. Bangunin. Bangunin. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Kom. Berdiri. Pak, lo kenapa Pak? Kok nangis? Ya apa-apa Pak Cuk. Itu nggak apa-apa. Semua orang pernah ngerasain kayak kamu kok. Nggak betah, pengen pulang, kangen keluarga. Tapi kalau kamu sabar, pasti akan indah pada waktunya. Karena sesuatu yang indah itu perlu sabar, waktu, tunggu, dan yakini berdoa kepada Allah, dan akan tibanya masa keindahan itu datang pada diri kita. Tenang aja Pak, pasti kamu bisa. Daripada sedih, mending ke kantin aja yuk. Yang berang makan coklat. Ya udah, yuk berangkat. Kang. Si Ucup mau beli apa? Biasa Kang, es krim peng-peng 1, sama itu goreng-goreng 10, terus tambahnya itu Dilan sandwich 2. Lu mau apa Pak? Kalau gue itu es krim peng-peng 1 sama itu apelo sama apa ya? Dilan, iya itu 3 sandwich. Ya itu aja. Oke, ditunggu ya. Ini pesanannya, Cuk. Oh iya, gorengannya. Oh iya, saya ambilin dulu. Jadi totalnya berapa Kang? Totalnya jadinya 100.000. Nih, Kang, kalian punya Cuk. Wah, jadi enak nih. Oke, makasih. Ayo Pak, kita duduk sana. Ayo. Pak, kamu tahu kan Ustadz Ishak itu? Ustadz Ishak. Oh tahu. Gue pernah ditaksir sih sama dia. Katanya dulu waktu Ustadz Ishak awal mondok juga nggak betah. Sama kayak kamu Pak, nangis, pengen pulang, kangen rumah, kangen teman-teman rumah, kangen keluarga. Aku juga ngerasain hal yang sama Pak. Apalagi kalau kirimanku telat. Di pondok itu rasanya kayak di padang mahsyar. Rasanya pengen kabur dari pondok. Tapi kabur dari pondok itu bukan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu adalah kita menjalani masa sulit ini dengan rasa sabar, rasa ikhlas, nanti pasti akan ada jalan keluarnya. Ada makalah dari kitab Taklimul Muta'alim, yaitu Anna safarul ilmi la yakhlu minat ta'ab. sesungguhnya
perjalanan mencari ilmu itu tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Maka dari itu kita sabar, tenang, hadapi semua masalah itu. Sabar memang tidak semanis kita mengucapkan, tidak semanis kita melakukan. Bahkan ada pepatah itu mengatakan sabar itu rasanya seperti kita minum obat. Rasanya pahit di awal, tetapi ketika kita udah sembuh dari sakit, kita akan merasakan manis, yang mana manisnya itu akan melebihi daripada manisnya madu. Rasulullah SAW berkata, as-sabru inda suhmatil ula. Rasa sabar itu memang pahit di awal, tetapi akan manis pada akhirnya. Dan ketika kita sabar, Allah senantiasa bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Jadi semangat atas ujian yang ada pada diri kita, semuanya akan berlalu, jadi akan berbuah manis pada akhirnya. Lihat aja tuh Ustadz Ishak sekarang, beliau sudah bisa baca kitab, sudah mengerti tentang agama-agama syariat Islam. Itu semua berkat beliau masih menjadi santri seperti kita. Aku juga pengen seperti beliau Ustadz Ishak, Pak. Kamu pengen gak, Pak? Ya pengen sih, Cuk. Nah kan, siapa yang gak pengen coba tahu aturan agama, tahu larangan agama, tahu tentang ilmu yang udah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wah, kayaknya enak ya kalau udah jadi seperti beliau Ustadz Ishak. Halo ngele. Hei. Yes. Gorengan. Iya, Kang. Oke, nyuwes apel. Kowe mesti jaluk mie goreng kan? Hehe. Piye, Pak? Piye? Piye? Astagfirullahaladzim. Wis, gawa kabeh bae pernah. Biasa ya, Kang? Hah? Biasa apa? Utang. Iya, Kang. Kowe wingi durung bayar utang, arep utang melaning. Isin. Astagfirullahaladzim. In. Wis mulai jauh dikit. Oh iya, Pak. Tadi sampai mana? Lupa. Oh iya, kata beliau, kata Ustadz Ishak, kalau mau benar-benar berubah itu dimulai dari niat yang bagus dan benar-benar tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Ada satu makalah dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu mengatakan, jadi tisafinah fa innal bahra amikun. Perbaikilah perahu kamu karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Arti dari makalah tersebut itu, perbaikilah diri kamu, perbaikilah akhlak kamu, karena kamu akan terjun dalam masyarakat yang mana di dalam masyarakat akan penuh dengan permasalahan yang luas dan panjang. Langkah kecil yang kita mulai hari ini bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari. Teruslah berjuang, janganlah menyerah, jangan takut gagal, jangan takut jatuh, karena Allah selalu mengingatkan kepada kita, wala tai'asu, janganlah kalian berputus asa. Meskipun kamu berjatuh berkali-kali, kamu gagal berkali-kali, Allah selalu menjanjikan kepada kita, inna ma'al usri yusra. Di setiap kegagalan pasti ada keberhasilan, di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Teruslah berjuang, semangat, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Makasih ya, Cuk, motivasinya. Allah, biasa aja, Pak. Harusnya aku yang berterima kasih udah diterin sama kamu. Wah, udah mau asar nih, Pak. Siap-siap jamah dulu yuk. Ayo. Ayah, Rafa ingin berterima kasih kepada ayah karena telah memasukkan Rafa ke pesantren. Di sini Rafa belajar banyak tentang kesabaran, keikhlasan, adab, dan banyak pelajaran yang Rafa ambil di sini. Dan ternyata di pesantren itu tidak seburuk yang Rafa bayangkan. Rafa sudah betah di sini, ayah. Rafa sudah bisa berubah. Semoga ayah di rumah sehat selalu. Dan semoga ibu tenang di alam sana. Semoga ayah tidak kecewa lagi dengan Rafa. Terima kasih ayah. Dan maafkan Rafa yang dulu, ayah.
Bismillahirrahmanirrahim. Aslun Furudul husli isnani aniyatu takmimul badani bil ma'i. Furudul wudu'i Furudul husli isnani. Aslun Furudul husli isnani aniyatu wa takmimul badani bil ma'i. Alhamdulillah, udah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul manita qatautu haruma ilaihi arba'atun asya as-salatu wa tawafu wa mashhur musyafi wa hamluhu wa yahrumu alal nubi sitatun asya as-salatu wa tawafu wa mashhur mushafi wa hamluhu wa lubtu fil masjidi wa qiraatul qur'ani wa yahrumu bil haidi asyaratun asya as-salatu wa tawafu wa mashhur mushafi wa hamluhu wa lubtu fil masjidi wa qiraatul qur'ani as-samu wa ramat Asamu wa tolak wal murur fil masjidi in khafat talwidau wal istimda'u bima baina suruti wa rukbah. Bun. Sebelum melanjut pelajaran yang kemarin, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ayo. Barangkali ada yang belum paham atau perlu pertanyaan yang kira-kira ada yang mengganjal di pikiran kalian semua? Ayo. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya akan bertanya. Pertanyaannya adalah, ketika ada seorang laki-laki mempunyai wudhu atau suci, kemudian dia menyentuh kulit dari perempuan yang masih kecil, yang belum balik, yang belum menyahwati, apakah wudhunya batal? Saya tidak batal, karena di keterangan kemarin dijelaskan itikau basyaratai rajulin mamra'atin kabirani ajnabiyaini min ghairi hailin, yaitu bertemunya kedua antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya dan tidak memiliki hubungan mahram, dan bertemunya kulit tersebut dengan tanpa penghalang. Jika masih kecil dan belum disyahwati maka tidak batal. Oh, sohe. Tepuk tangan untuk Rafa. Semua orang pasti bisa berubah, termasuk diriku. Jika kita meminta pertolongan kepada Allah, saya Allah akan menolong kita. Ibnu Athaillah berkata, bagaimana kamu bisa menginginkan sesuatu yang luar biasa, sedangkan kamu tidak bisa meninggalkan kebiasaan burukmu. Dari itu, perubahan harus kita lakukan agar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Melanjutkan musyawarah minggu kemarin yang belum selesai karena masih ada pertanyaan yang belum sempat dijawab. Kemarin kan penjelasannya as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Nah, sekarang pertanyaannya, as-sholatu hiya aqwalun. Apakah sah sholatnya orang yang bisu atau orang yang tidak bisa berbicara? Ayo dijawab. Ya kan sudah jelas Tor. Di situ ada beberapa pengecualian. Artinya ada beberapa orang tertentu yang mendapatkan rukhsah, yaitu orang yang bisu. Tunggu dulu, Hib. Mungkin di sini ada beberapa perincian. Kalau menurutku Tor, tetap dihukumi sah sholatnya orang yang bisu, karena ada pengecualian dari lafaz takrif sholat secara syarat, yaitu ada kalanya aqwalan la af'alan as-sholatil janazah. Ada kalanya itu ucapan tapi tidak perbuatan seperti sholat janazah. Dan ada kalanya lagi af'alan la aqwalan as-sholatil akhros, perbuatan tapi tidak ada ucapan seperti sholatnya orang yang bisu. Dan ada kalanya lagi
la af'alan wala aqwalan kasolatil akhrosil marbut, yaitu tidak ada perbuatan dan juga tidak ada ucapan seperti sholatnya orang yang bisu yang diikat. Gimana para musyawirin taslim, apa masih ada yang iskal dengan jawaban Kang Husni? Tunggu dulu, Tor. Jadi saya mau menambah sedikit tentang keterangan yang tadi di dalam kitab Al-Baijuri tentang kitab sholat. Fa inna sholatal ahrosi fiha ma huwa badalun anil aqwali li anna hursahu ingkana tori'an lazimahu tahriku lisanihi wal isyaratu bihi ilal hurufi au ijra'il aqwali ala qalbihi. Bahasanya hukumnya sholat orang yang bisu itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya yang bisunya itu disebabkan oleh perkara yang baru dan ada yang disebabkan memang sudah dari lahir. Dan jika bisunya itu disebabkan oleh perkara yang baru seperti hanya kecelakaan, maka orang itu wajib menggerakkan mulutnya dan memberi isyarah pada huruf-hurufnya atau menjalankan rukun itu di dalam hati. Dan yang kedua, jika bisunya memang sejak dari lahir, maka orang itu wajib berdiri dengan kira-kira membaca Al-Fatihah dan duduk dengan kira-kira membaca tasyahud dan seterusnya sampai rukun qauli yang lain. Masya Allah Rafa, penjelasanmu detail sekali. Jadi maksudnya setiap kondisi bisu itu punya hukum tersendiri. Iya betul, karena dalam fikih sebabnya itu bisa mempengaruhi cara seseorang menjalankan kewajiban sholat. Berarti kalau bisu dari lahir, bacaan sholatnya diganti dengan isyarat hati atau gerakan gitu. Yap, tepat sekali, Tor. Dan kalau bisunya karena oleh perkara yang baru seperti kecelakaan, maka tetap wajib menggerakkan lisannya semampunya. Subhanallah, luar biasa. Ini nih yang disebut fikih detail, memperhatikan tiap keadaan hambanya. Wah, aku baru tahu kalau sampai sedetail itu pembahasannya. Nah, makanya belajar itu jangan setengah-setengah, terus gali, karena semakin dalam semakin kita sadar betapa luasnya ilmu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi iki ana pasal suci. Difurudil wudu'i dalam nerangake pira-pira fasune wudu. Wa huwa utawi wudu bidamil wa'i kelawan den rumah pamune. Fil ashara ing dalem kaul kang luwih masyhur. Salah pinembe macane yang benar fil ashari. Oh, fil ashari. Fil ashari ing dalem kaul kang luwih masyhur. Ismun iku aran fil fi'li kaki penggawean. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Pak. Ngapunten derek panglet menawi badhe kepanggih Rafa niku teng pundi nggih? Oh, Rafa. Sing tiang Semarang niku nggih. Oh, nggih leres niku. Sing rambutnya kriwel niku napa? Oh, nggih niku. Oh, nggih. Sekedap, Pak. Tak tembalke. Jenengan mlebet mawon, mangke kula tembalke. Oh, nggih, Kang, matur nuwun. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Gimana, Pak, mondoknya? Betah. alhamdulillah ya udah betah. Ya walaupun banyak hafalan sih.
Alhamdulillah kalau udah betah. Namanya nggak apa-apa, namanya juga orang mondok pasti banyak kegiatannya, banyak hafalannya. Sini ayah bawain jajan. Nanti ini dimakan sama teman-teman ya, jangan dimakan sendiri. Di pondok itu harus bareng-bareng. Wah, banyak banget ya. Makasih banyak ya. Ntar Rafa makan bareng-bareng kok sama teman-teman. Iya nanti dibagi. Ngomong-ngomong, kamu di sini itu perkembangannya gimana, Kak? Alhamdulillah ya. Sekarang Rafa sedikit-sedikit sudah bisa berubah. Alhamdulillah, ayah senang dengarnya. Terus kamu di sini itu udah belajar apa aja, Nak? Alhamdulillah ya. Sekarang Rafa sedikit-sedikit sudah hafal beberapa nadom dan Rafa sekarang udah bisa baca kitab ya. Dan di sini Rafa belajar banyak ya tentang sabar, mandiri, dan ikhlas. Pokoknya banyak banget ya yang Rafa ambil di sini. Sampai-sampai Rafa susah nyeritainnya. Nah, begitu Rafa, itu yang ayah mau. Dan ayah harap semoga Rafa bisa lebih giat lagi dalam belajarnya, bisa mengamalkan apa yang sudah dipelajari, lebih-lebih bisa berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru-gurunya, lebih-lebih bisa bermanfaat untuk orang lain, Rafa. Karena ada satu peribahasa, ketika orang yang menanam pasti akan manen. Itu pula dengan ayah. Seperti halnya ayah memondokkan Rafa ke pesantren, pasti ayah akan menanya di akhirat nanti. Oleh karena itu, adanya ayah memondokkan Rafa ke pesantren, biar Rafa menjadi anak yang baik dan soleh. Dan jangan lupa Rafa, doain ayah terus, biar diberi kesehatan dan dilancarkan usahanya. Amin ya. Dan ayah juga selalu doain Rafa ya, biar jadi anak yang soleh. Soalnya kata Pak Ustadz, ketika manusia itu mati, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama itu sedekah jariyah, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Masya Allah, ayah bangga kepadamu, Nak. Ternyata Rafa sudah mulai berubah. Ya udah, kalau begitu ayah pulang dulu ya. Ini uang jajannya untuk 1 bulan, ingat hemat. Jaga kesehatan, jangan lupa makannya ya. Siap ya. Terkadang memang berat untuk berubah, tapi kalau kita benar-benar berusaha, pasti kita akan bisa melewatinya. Semuanya butuh proses, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak semua masa lalu yang buruk akan bertambah buruk. Mulailah dengan langkah kecil yang benar-benar tulus dari hati. Tidak ada yang sulit jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu, dan tidak ada yang mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu.